ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Salam, selamat pagi. Kita bertemu lagi di dalam sapaan teduh kita di pagi hari yang indah ini. Sebelum kita merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kehidupan yang baru yang Kau limpahkan buat kami di pagi hari yang indah ini. Dan sebelum kami memulai semua aktivitas kami di pagi hari yang indah ini, kami ingin memakaikan waktu sebentar merenungkan dan mendengarkan firman-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu yang mengajari kami, baik kami yang menyampaikan dan juga mendengarkannya. Berkata-katalah kepada kami Tuhan, kami telah siap mendengarkannya. Dalam Putra-Mu Yesus Kristus, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. 1 Korintus 15 ayat 22. Begini firman Tuhan buat kita di pagi hari yang indah ini. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita, menerima sesuatu pendapat atau kejadian yang tidak pernah terjadi, dan juga kejadian atau pendapat itu di luar nalar dan di luar logika kita, pasti mungkin sangat sulit untuk menerimanya. Hal ini juga terjadi pada jemaat di Korintus. Orang-orang yang percaya pada saat itu, mereka sulit menerima ada fakta, ada kejadian bahwa ada kebangkitan orang mati. Hal ini dijelaskan oleh Paulus sebelum bacaan kita sebagai renungan kita, di mana dikatakan di dalam ayat 12 bahwa ada dari antara orang-orang percaya di jemaat Korintus mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati. Ini jelas sekali dituliskan di dalam ayat 12 pada bacaan kita. Dan untuk meneguhkan dan untuk menjawab
orang-orang percaya pada saat itu yang masih ragu dan bimbang akan kebangkitan orang mati, karena mungkin mereka belum pernah melihat, walaupun sudah mendengar tapi tidak dapat menerimanya, karena mungkin mereka sudah memiliki pemahaman-pemahaman yang lain. Dan mungkin juga ketika kita berbicara masalah kebangkitan orang mati, karena itu suatu kejadian yang di luar akal dan nalar, bisa saja membuat orang tidak percaya. Mungkin saat ini juga hal itu terjadi bagi kita semua pada saat ini. Tapi hari ini Paulus mengajarkan kepada kita satu pengajaran yang sangat penting, bahwa ada kebangkitan orang mati. Hal ini dijawab oleh Paulus. Kalau kita baca secara utuh 1 Korintus 15 ini jelas bahwa kebangkitan orang mati pertama itu ada di dalam diri Yesus Kristus. Ya, ini ditekankan di dalam ayat-ayat sebelumnya. Yesus benar mati karena dosa-dosa kita. Tetapi Yesus sudah bangkit dari antara orang mati tersebut. Yesus mengalahkan kematian tersebut. Dan ini adalah fakta, bukan dongeng dan juga bukan karangan manusia. Paulus untuk menguatkan kejadian itu, karena kita masih berpikir secara logika dan rasional, ia mengangkatkan saksi-saksi dari kejadian kebangkitan Kristus tersebut. Ini dapat kita lihat di ayat 4 dan juga di ayat 5 dan di ayat 6. Bagaimana dikatakan oleh Paulus bahwa ketika Yesus bangkit, dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Dia menampakkan dirinya kepada Kefas, dan dia juga menampakkan dirinya kepada ada sekitar orang di sekitar pada saat itu yang ada 500 orang jumlahnya, dan orang-orang tersebut masih hidup sampai pada saat Paulus. Dan terakhir dia katakan bahwa Paulus juga termasuk saksi yang menyaksikan kebangkitan Kristus tersebut. Jadi dengan cara berpikir seperti kita yang logika, maka Paulus menyampaikan fakta benar bahwa ada kebangkitan tersebut. Artinya dengan Paulus mengungkapkan saksi-saksi yang menyaksikan kebangkitan Kristus, itu menunjukkan bahwa ada kebangkitan dari orang yang mati. Dan ini terwujud nyata di dalam diri Yesus Kristus. Itu maka dalam bacaan kita tadi dikatakan bahwa manusia mati di dalam persekutuan di dalam Adam. Tetapi manusia akan bangkit juga dalam persekutuan dengan Yesus Kristus. Jadi ayat ini sebenarnya ingin meneguhkan dan juga menguatkan bagi orang-orang yang percaya, yang menerima surat Paulus di Korintus pada saat itu, dan juga meneguhkan kita pada saat ini. Jadi dari bahan renungan ini kita dapat melihat beberapa hal. Yang pertama, bahwa peristiwa kematian adalah suatu peristiwa yang tidak bisa kita hindari. Peristiwa itu akan terjadi dan itu akan menghampiri kita dan juga menghampiri orang-orang di sekitar kita. Mungkin kita memiliki banyak pemahaman mengenai kematian. Ada yang menganggap bahwa kematian adalah suatu akhir dari proses kehidupan. Tetapi dari firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa kematian adalah suatu tahap dari proses kehidupan orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan kematian itu bukan merupakan akhir dari perjalanan kehidupan orang yang percaya kepada Yesus Kristus.
Kedua, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan kita, bahwa kebangkitan itu ada. Dan ini sudah diwujud nyatakan di dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan kebangkitan dari kematian yang dialami oleh Yesus Kristus, itu juga akan menjadi bagian bagi kita orang-orang yang percaya. Karena dalam renungan kita tadi dikatakan bahwa orang-orang yang mati, yang bersekutu dalam persekutuan dengan Adam, dan akan dibangkitkan dengan persekutuan di dalam Kristus. Perlu kita garis bawahi, di dalam persekutuan dengan Kristus. Artinya jalan satu-satunya untuk memperoleh kebangkitan. Terlebih bagi kita orang-orang yang percaya adalah persekutuan di dalam Yesus Kristus. Ini yang sangat ditekankan. Dan ketika kita tahu bahwa ada kebangkitan, dan ini memberikan pengharapan dan penghiburan bagi kita. Ketika ada peristiwa-peristiwa mungkin kedukaan, peristiwa-peristiwa kematian orang-orang yang kita kasihi di sekitar kita. Mungkin kita menganggap bahwa itu adalah akhir dari proses kehidupan. Tetapi firman ini mengatakan bahwa itu hanya satu tahap. Ada tahap berikutnya. Bagi orang-orang yang bersekutu, orang-orang yang mengimani kebangkitan Yesus Kristus, maka dia juga akan dibangkitkan dari kematian. Ini suatu penghiburan buat kita. Mungkin saat ini ada saudara-saudari yang mendengarkan firman Tuhan ini. Ada saudara-saudari yang mungkin ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi. Mari ini membuka sebuah pengharapan baru, bahwa kematian bukan akhir dari kehidupan. Ada kebangkitan di dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita. Ini perlu kita imani. Dan inilah pengharapan baru bagi kita orang-orang yang percaya di dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita. Yang ketiga, karena kita tahu bahwa kebangkitan itu ada di dalam persekutuan dengan Yesus Kristus Tuhan kita yang telah bangkit dari antara yang mati itu. Hari ini kita diingatkan, apapun situasi kondisi yang jadi di dalam hidup kita, baik kesusahan, baik penderitaan, baik mungkin sakit menahun yang mendera kita. Bahkan mungkin sakit menahun itu akan membawa kita kepada proses kematian. Mari kita tetap memegang teguh iman percaya kita. Karena apapun kondisi kita, apapun situasi kita, mungkin kita tidak bisa keluar dari kondisi itu. Mungkin ujungnya bisa saja kita akan menerima kematian. Tetapi kita harus tetap teguh walau apapun yang terjadi. Karena kita tahu apapun kondisi hidup kita, ujung dari kehidupan kita adalah kematian. Jadi apapun situasi yang terjadi pada saat ini bagi kita semua, tetaplah setia di dalam Tuhan. Terlebih setia bersekutu, percaya kepada Yesus dan mengimaninya. Karena orang-orang yang mengimani dan percaya itu, orang-orang seperti itulah yang akan beroleh kebangkitan. Setialah di dalam Tuhan. Mintalah Roh Kudus untuk menguatkan dan memampukan kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar hari ini. Mungkin pada saat ini kami bimbang dan ragu. Mungkin pemahaman kami kurang. Mungkin kami menganggap bahwa kematian adalah akhir dari hidup kami. Tetapi hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa dengan kebangkitan Kristus dan bersekutu di dalam Dia, kami orang-orang yang percaya juga akan dibangkitkan. Kami juga berdoa mungkin ada saudara-saudara kami yang berduka karena orang-orang yang dikasihinya telah lebih dahulu menghadap kepadamu. Kuatkan dia, mampukan dia menerima firman-Mu, sehingga dia juga dapat memahami bahwa kematian adalah sebuah proses, satu tahap dari kehidupan orang yang percaya. Berkati semua kami yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, sehingga kami tetap setia di dalam Engkau. Pada saat ini Bapak, kami juga berdoa buat
anak-anakmu, buat gerejamu GBKP Cililitan. Mari Engkau berkati hambamu. Mari Engkau berkati semua pertua diaken dan juga emeritus Nora Naras dan juga hambamu pendeta dan keluarga yang melayani. Dengan pengurus kategorial, pengurus PJJ. Mari berkati agar mereka dapat seia sekata di dalam menjalankan setiap langkah pelayanan yang mereka lakukan. Berkati juga dapat bekerja sama dengan seluruh jemaatmu. Karena kami adalah satu bagian dari tubuhmu. Jadikan kami dengan kehadiran gereja kami GBKP Cililitan menjadi garam dan terang di sekitar tempat gereja kami berada. Mampukan kami melakukannya Tuhan. Kuasa Roh Kudus-Mu yang mengajari kami. Inilah doa kami Bapa. Ini permohonan kami. Kami datang berdoa kepadamu di dalam satu nama Putramu Yesus Kristus yang telah mengajari kami mengucapkan doa Bapa kami. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai bertemu kembali. Salam.